Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar kalian setelah nonton video ini, oke? Naturalisasi pemain memang diharapkan bisa mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Namun faktanya, Timnas Indonesia justru terpuruk setiap kali pakai banyak pemain naturalisasi di Piala AFF. Dilihat mundur dari gelaran Piala AFF 2018 misalnya. Dengan banyak pemain muda, pelatih Timnas Indonesia kala itu, Bima Sakti, memanggil dua pemain naturalisasi, Stefano Lillipali dan Beto Gonçalves. Keduanya dipanggil memang lantaran penampilannya yang sangat baik di kompetisi Liga 1 saat itu. Namun hasilnya jauh dari harapan. Timnas Indonesia terpuruk di Piala AFF 2018. Jangankan untuk meraih juara, bahkan untuk lolos dari fase grup saja, Timnas Indonesia tidak mampu. Timnas Indonesia kala itu hanya berada di peringkat 4 dari 5 negara yang ada di grup B. Setelah hanya bisa sekali menang melawan Timor Leste, imbang melawan Filipina, dan 2 kali menelan kekalahan dari Singapura serta Thailand. Hasil tersebut jelas sebuah penurunan drastis dari turnamen Piala AFF sebelumnya, yaitu tahun 2016. Pada kala itu, Timnas Indonesia hanya mengandalkan seorang pemain naturalisasi, yaitu Stefano Lillipali. Namun dengan dominasi pemain lokal saat itu, Timnas Indonesia mampu melaju hingga final, meski akhirnya harus kalah dari Thailand dalam agregat tipis 2-3. Jika mengacu pada dua contoh di atas, sangat mungkin memang itu hanya kebetulan belaka. Namun faktanya, sejak 2010, hal tersebut justru kerap terjadi. Banyaknya pemain naturalisasi justru menghadirkan keterpurukan bagi Timnas Indonesia. Di Piala AFF 2010, saat hanya Christian Gonzalez, satu-satunya pemain naturalisasi yang jadi tumpuan Timnas Indonesia, tim Garuda bisa melaju hingga final menantang Malaysia yang akhirnya menjadi juara dalam agregat skor 4-2. Sebaliknya saat di dua gelaran Piala AFF, yaitu 2012 dan 2014, saat banyak pemain naturalisasi yang dipanggil Timnas Indonesia, hasilnya justru jauh dari kata bagus. Di dua gelaran itu, Timnas Indonesia harus langsung angkat koper sejak baru bermain di fase grup. Padahal di 2012 ada dua pemain yang besar dan berkarir di Belanda, yaitu Tony Kusel dan Van Boeckering. Bahkan di tahun 2014 ada 4 pemain naturalisasi sekaligus yang menjadi andalan, mulai dari Victor Igbonevo, Rafael Maitimo, Christian Gonzalez hingga Sergio Van Dijk. Melihat fakta tersebut, maka menjadi tanda tanya besar. Apakah masih perlu lagi Timnas Indonesia mengharapkan tuah dari pemain naturalisasi di Piala AFF? Kita tunggu jawabannya di Piala AFF tahun ini, yang tentu saja semoga bisa bergulir saat pandemi virus corona sudah meredah. Oke, itu adalah sedikit bahasan mengenai prestasi Timnas Indonesia yang jeblok saat memakai banyak pemain naturalisasi. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.